Kalau ini Habib juga harus dengarkan ini. Bukan hanya sekedar kiai yang mendengarkan ini. Apa jawab beliau? Wahai muridku, ya talamidhi, fa'lam. Fa'lamu, ngerti ya sira kabeh. Wong papat niku kon ngerti kabeh. Al jannatu limanittaqo walau kana abdan habasyian. Wan naru liman asa walau kana khurran kurasian. Iki ngerti mek para habaib, para kiai, para santri, Habib Fakir lulusan Yaman. Pon iman ra pahami. Tak artinya apa ora? Diartikan tidak? Al jannatu limanittaqa walau kana abdan habasyian. Dengarkan kanca-kanca kiai, terutama pribadi kula. Mubalek-mubalek sing biasa diundang wong, sing kondang-kondang dirungokne, enggak ngepek. Kondangmu enggak ngepek. Enggak ngep. Surga itu diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Walau kana abdan habasyian. Senajan ono sapa man iku abdan kaula habasyian kang bangsa Habasi. Zaman dulu yang namanya hamba budak Habasi dijual di pasar jarang laku. Wis wong ireng-ireng, nasabe elek, kere-kere, ora tek ayu, enggak tek laku. Elek-elek budak zaman itu adalah abdan habasyian. Tapi meskipun abdan habasyian, kasta sudra, rendah, tidak punya derajat, turunan orang biasa, tapi takut kepada Allah, surga tempatnya. Wan naru liman asa walau kana khurran kurasian. Dan neraka dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli maksiat. Walau kana senajan ono sapa man iku khurran merdeka. Kurasian kang bangsa Quraisy. Kurasian. Nasab yang paling mulia adalah Quraisy. Sudah merdeka, nasabnya Quraisy. Anaknya presiden, anaknya bupati, turunan kiai. Tapi gak takwa neraka. Titik. Iku sing dawuh Habib Abdurrahman, seorang Habib yang dijamin oleh mbahnya Husnul Khotimah saja berani menyatakan al jannatu limanittaqa walau kana abdan habasyian wan naru liman asa walau kana khurran kurasian. Nah gur muhayat. Cek keceluk kiai. Dia mending genah ya urung tek genah. Lek masalah terkenal kondang ceramah niku kan krana cangkeme penak. Ora krana hebat ora. Lho nggih napa mboten? Tapi nyuwun sewu Pak Kiai jenengan niku meskipun galak kathah wong seneng iya karena Allah sayang dengan saya. Cara kitab hikam untung eleke raine mukhayati ditutupi karo Gusti Allah nang ngarepe jamaah. Andaikan aib saya dibuka di hadapan Anda, mungkin Anda jijik. Jangankan mendengarkan ceramah saya. Untuk melihat muka saya pun jijik. Jadi alhamdulillah kula jenengan sing dadi kiai, elekmu ra diumbar nang ngarepe masyarakat karo Gusti Allah. Cara diumbar tanggamu, santrimu sudik ngaji mbek awakmu sudik. Ya, ana sing ora trimo kiai ngadeg kok. Betul? Masuk? Sadar mboten? Sadar mboten? Untung sampean sing duduk Habib lho niki, kiai tok lho tak omong nih. Dadi mursyid toreko ora dibuka elekmu nang ngarepe jamaahmu. Dibuka ora payu kowe. Ora Pak. Maka di antara nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita adalah disembunyikannya aib kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari guru besar kita. Panjenenganipun Maulana Habib Yahya. Ingat-ingat, al jannatu
liman ittaqa walau kana abdan habasyian wan naru liman asa walau kana hurran kurasian. Tak ulang-ulang. Ben sing nom-nom ora apal paham. Surga itu dicawiskan, diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa walaupun dia seorang hamba yang tidak punya derajat apa-apa. Dan neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, neraka, mohon maaf. Walaupun dia seorang hurron kurosian, sudah merdeka, nasabnya tinggi, anaknya presiden, anaknya bupati, pejabat. Mislah. Kok ora takwa enggak selamat. Yang kedua pesan beliau, Kiai Muhayyad, mau jadi apapun kamu dan mau jadi apapun orang-orang itu, kalau mereka menjauh dari ulama dan para habaib, enggak selamat. Sayang iki gak ada pejabat teko kaya Pring Sewu. Mulane gak tak hormati, jelas gak teko. Kula malas ngurmati pejabat sing gak teko, kurang mencangkem kula. Wong habaib kiai sik pirang-pirang sing perlu dihormati. Nggih napa mboten? Wong ora ngurmati pejabat ya ora malati. Ya. Mohon maaf. Kalau pejabat-pejabat ini punya adab, saya nggak ngomongkan siapa-siapa loh, Mbah Anom. Kalau pejabat-pejabat ini punya adab, seharusnya jalan di tempat sang mursyid tidak sebusuk itu. Tepuk tangan tuh semuanya. Semoga setelah ceramah ini tayangan YouTube ditonton oleh pejabat Pring Sewu. Dungane si Suranek mandi, beliau seling mengeluh sama saya. Orang umum tenan wong-wong ibak ya tak undang rato teko, dalan bosok dijarne wae. Padahal elek aku ya pejuang nang Pring Sewu. Semoga kamu para pejabat mendengarkan ceramah saya malam ini. Beliau sudah tidak ada dan doanya lebih mustajab. Lek kowe ora pengen kualat, ya minimal dalan kuwi aspalen goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ngaji jadul ya lanjut terus ngeten iki sampean. Nek ngaji tenanan karo Habib Fakih sampean wis mumet maca kitab ngono. Alumni Yaman ya qala ta'ala wa qala ta'ala wa qala nabiyul nabiy pancen alim. Alumni anak Batu Kiran ngeten iki sementing muni. Masuk. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa malam ini kita kumpul di sini? Kulo masuk temen iki. Dibeto kali banser di korene. Perasaan saya yang mulia Habib Fakih kali ibu niki Umi Syarifah Khosyah menika hanya kayak kemarin pas nuju berapa hari saya kesini itu. Di ruang depan sana nyantai sama jamaah sekitar 200 masuk wong sak menembane langsung mak dek dek. Wallahi saya ceramah belum pernah ndredeg kecuali malam ini. Orang gonku masalah. Oh biasanya biasa mawon teng 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 teng. Lambu arek Kapolres Kapolda ora urusan. Tapi malam ini saya diiring di belakang Habib Alwi saya jalan. Ya Allah. Aku ngomong opo. Kurang ajar Habib Fakih. Aku ngono dene nganti ya. Ngerjani wong tuwek. Saya tadi diam kan ketakutan aslinya. Terus Fatihah yang Habib Yahya, lancar hati sudah. Selesai. Itu hebatnya NU. Jadi percaya karo guru. Baik masih hidup atau sudah. Wa masabihul akhirah. Ittabi'u padha ngetutno sapa sira kabeh. Nderekno niku sigote amar jamak berlaku sepanjang masa. Jamin belajar belagoh paham aku ngomong lek gak ya ketok manduk-manduk ketok paham aku semarem misal. Oke. Lonjat lanjut.
Cangkemmu penak, aku keju juga alon-alon le. Ittabi'u padha ngetutna sapa sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim. Siapa beliau? Habaib, kiai. Habaib yang mana? Kiai yang mana? Tak taksis. Sing NU titik. Mohon maaf kurang sopan didik Mbah Habib Alwi, tapi jenengan dongakne kula. Mau habaib, mau kiai, kalau tidak NU jangan diikuti. Titik. Mau habaib kalau anti solawat, anti rotib, anti maulid, ojo ditutne. Masalah khilqahnya, turunannya tetap kita hargai. Tapi kalau anti maulid, anti pengajian, anti torekoh, ojo ditutne. Habib ditut. Masuk. Cocok saja ebeng ini. Lanjut. Bebake masih diizinkan terus. Antum yang punya wilayah muda malam ini. Siap? Derek kula. Yo fitrut batil umur anak kula, tapi fitrut batil nasab. Begitu diutus daerah itu berangkat. Pak Yai, ini diutus Umi begini-begini. Siap berangkat ya. Saya perlu ke situ tidak Pak Yai? Mboten saya perlu Habib. Padahal kula niki biyen dibel jan ra tau teko aku asine. Sing ngebel turunane Kanjeng Nabi mutiara. Apa meneh sing ngebel Habib Alwi aduh mateng. Yai sesuk ning aku siap, Beb. Yes. Kalah nasab, Pak. Sadaro. Ku arek sugih, arek kondang, arek ulama, arek kiai kalah. Wes sadaro kalah nasab. Masuk. Kok kelasnya muhayyat. Mbah Taifur sing kelasnya waliullah biasa ketemu Kanjeng Nabi. Nek kepethuk habaib langsung mengkeret. Karo murid dia bloke bebasim lho, hormat banget. Muridnya padahal. Ya repot nanti murid Habib kan ya susah tenan asline. Nyeneni didik bingung, ora diseneni kadang yo medhik Habibe. Cah putune Habib Jibril sama putunya Habib Segaf, Habib Rizal. Ya Allah, tenggen kula. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pokoknya siapapun ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kenapa harus ikut ulama kata Rasulullah? Fa innahum krana setuhune ulama iku surujud dunya, pira-pira lampune donya, wa masabihul akhirah lan pira-pira batreke akhirat. Dah dipangerti. Batrek ngono wae. Nggih. Ulama itu harus diikuti pun juga lampunya akhirat. Neng donya ora nek kiai, ora nek habaib, ora nek wong alim-alim, maka hidupmu akan petang dedet picek blek. Bukan picek tidak melihat cagak listrik. Ora kok picek ora iso ndelok bokonge wong gedhi. Tapi ini maksud picek oleh Rasulullah. Antum tidak akan bisa membedakan mana hak, mana ba. Iya ya meneng aja. Endi bener, endi sah. Masih banyak kiai saja, pejabatnya, terus napa lagi? Masih banyak yang tidak bisa membedakan mana haknya sendiri, mana haknya rakyat, betul? Bal-bal kedual, mbuh tikus, mbuh kadal, kapan kecandak diun. Masuk. Ije akeh kiai. Loh Pak Yai jenengan kan termasuk wong nasionalis banget, NKRI banget, kok wani ngomong ngeten. Apa yang kita takutkan? Aku taat hukum. Kon vaksin, vaksin. Ora ketang ketipu tok. Menengo. Vaksin bil gaib. Oke. Santriku vaksin kabeh. Taat hukum. Maskeran pada saat itu. Saat itu lah ya.
Polisi jadi garda paling depan, tentara garda paling depan. Kalau mau mati polisi dan tentara paling awal karena tukang bubarkan kerumunan, betul? Kamu yang mau balik menyampaikan pakai masker, jaga 3M, bahkan jaga 5M, betul? Sing gawe aku leren nganggo masker, wis awake dhewe sibuk jaga 3M, lah kok malah pejabat entuk 17M, ora bajingan. Sing konangan Kiai, Menteri Sosial kita, betul? Salah saya ngomong begitu? Tidak, fakta. Menangis di atas penderitaan rakyat, di atas bingung mikirkan bagaimana wabah corona ini ngalor ngidul, semuanya PPKM tutup. Ngopo tutup? Masya Allah. Bisnis tutup, pasar tutup, sekolah tutup, ngaji tutup, pondok pesantren tutup. Masya Allah. Sing ketat kumpul bojo tutup, tidak ketularan. Cocok. Kita taat jaga 3M. Lah kok menteri nih untuk 17? Bajingan apa bajingan? Bajingan apa bajingan? Yakin cara ada di samping saya, mesti ngedungi jempol kula nih. Cocok Yai. Aku ya sumpah juga nyawang kowe. Nggih. Nggih. Ini masalah. Kenapa? Karena tidak dek dengan para ulama. Enggak cedek karo Kia, le nyedek Habib karo Kia, le arek pilihan. Selepas itu selesai. Ini masalah. Mula kualat. Kuah. Tunggu nento mesti kuah. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Di samping lampu dunia, beliau Habibana adalah wa masabihul akhirah. Sampai dalam kitab sepuh dikatakan orang yang tidak kumpul ulama di surga, maka engkau, kalau engkau orang bodoh, masuk surga tanpa gurumu, tanpa ulama, tanpa habib, engkau tidak akan bisa melihat nikmatnya surga. Lek gur potongane muhayat. Ya. Potonganmu barang gue. Kok mlebu swarga tanpa gurumu, kementus dewean, kamu tidak akan bisa melihat nikmatnya surga. Dari habaib ulama kiai di dunia jadi lampu, di akhirat tetap jadi lampu. Neng donya pemimpin, neng akhirat presiden 5 tahun selesai, 2 periode selesai. Jokowi sudah tidak akan jadi lagi. Bupati selesai, nggak usah tinggi kementus. Satu-satunya pangkat, lurah selesai. RT nungsep. Betul. Betul. Satu-satunya pangkat yang sampai akhirat, al ulama warasatul. Cocok. Para habaib, para ulama, para kiai. Ada yang ngomong ke saya begini, Habib Basim, Mbah Habib Alwi, Bezegap, Habib Umar. Ada yang ngomong begini, ya kamu itu apa merasa ulama? Iya dong. Aku yang ngulang santri. Ele-ele aku alfiah yo khatam balago khatam. Aku nerang nih muftadak khobar aku yo pinter lah. Naibul fa'il pinter, ora kira kleru. Ulama aku yang ngono to. Ya ulama klek Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Habib Yahya, Habib Lutfi itu ulama, ilmunya muntahin, sempurna. Lah kowe iki lho, ilmu mek kelas menengah ke bawah kok ngaku ulama loh. Kamu hafal enggak dengan hadisnya Rasulullah? Al ulama warasatul. Ulama itu adalah pewarisnya para. Yang namanya pewaris, jangan bodoh-bodoh, dengarkan baik-baik saya ngomong ini. Yang namanya pewaris dalam ilmu faraid, yang namanya warisan, orang dapat warisan itu ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang dapat separuh, ada yang dapat, bahkan ada yang dapat asobah, goblok. Nah, andai kan saya ini tidak pantas mendapatkan warisan Rasulullah, minimal saya ini mendapatkan asobah, berarti kan masih
Tepuk tangan tuh para kiai. Jadi guru alibak tak neng desa apa meneh sing kiai hafal Quran iki jelas ulama, yang alibak itu ulama. Kenapa? Ulama sing entuk warisan sedih. Al ulama warasatul tegas genah. Dadi sampeyan sing mudin ki ulama aja enggak pede. Meskipun kowe amplopmu mek dibuntel godhong gedang. Itu tetap masuk Oke. Maka berjuanglah maju tanpa mundur. Terutama ngadepi lawan sebelah minhum minal wahabiyin. Wahabi. Ojo mundur. Anak kiai ngomongi kula Mbah Muhayyad. Sampeyan tak delok ceramah Masya Allah teng YouTube teng pundi-pundi. Aku ora nglebokne YouTube sing nglebokne kuwi cacah ngono kuwi. Enak kowe gawe konten untuk duit suka aku. Aku sih untuk masalah le. Tapi alhamdulillah berkah YouTube nu teko ngendi aku malahan. Teko Pontianak, teko Malaysia, teko yuk guru-guru cacane. Matur suwun. Terusno. Tapi lek sing rodok nemeni mbok ya editen aja goblok-goblok kowe. Kowe untuk duit, aku sing untuk masalah, Dul. Lanjut. Masya Allah. Terus jangan meremehkan ulama yang kelasnya guru alibba. Tidak akan ada Habib Yahya, bahkan tidak akan ada Imam Syafi'i dan semuanya para wali-wali Allah tanpa guru alibba ta sa jim ila akhiri. Kadang-kadang gayanya wala kayak kiai desa, nggak enak kiai desa, nggak akan muncul kiai yang top-top itu. Ya. Intikan Imam Ghazali kamil masyhur bi barokatil mastur. Wis masyhur kaya kula jenengan mubalek to ngendi ceramah hebat. Ilingo. Di balik kondangmu itu ada orang yang mastur mengangkat kondangmu. Siapa di antaranya? Istri tercinta. Habis pakai kehebatan Anda, kemarin bujang sampean belum sehebat itu. Tapi ketika sudah dengan syarifah, kehebatanmu akan berlipat ganda. Dan ingatlah, ketika sudah hebat, jangan pernah sakiti istri tercinta. Ngapa aku ngomong ini? Sebab aku nyawang Habib sing ganteng-ganteng ini curiga gue. Sebab di pundakmu perjuangan yang luar. Ganti asmone Habib ya. Enggak gampang. Berat. Kamil masyhur. Bibarokatil mastur. Anda tahu saya. Bahkan se-Sumatera tahu Muhayyad. Tapi Anda tidak pernah tahu siapa istri saya yang di tengah malam deres Quran tahajud mendoakan keselamatan saya. Mastur. Engkau sakiti malah tiung itu. Macam-macam. Sampai lihat. Kiai-kiai bukan habaib lagi, nggak berani urusan habaib saya. Saya melihat kiai-kiai yang kawin 2, 3, 4. Lah arek mati mesti balik neng bojo sing nomor 2. Delokon. Lu cocok kok aku ngomong iki. Ya cocok kementus kiai. Wis itok ae. Ya nom apa meneh jenengan cilik ngoten niku wis jeleput kowe engko. Sitok ae. Amin Allahumma. Lagi sing kaya kula. Jadwal ceramah siang malam. Seakan-akan kayak Yahya Ilingo Muhayyad. Di balik kondangmu masyhurmu itu ada Kiai Mastur. Siapa? Imam Yasinan. Imam Berkah. Kapan dia mendoakan kamu Muhayyad? Dengarkan para mubalik dan kiai yang punya santri puluhan ribu itu. Dengarkan baik-baik. Kapan mereka mendoakan kita? Ketika ngimami. Mereka pasti ada Fatihah. Ila hadrati jami'il mu'minin mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Kepada orang mukminin mukminat,
Muslim lanang, muslim wedok, sing urip utawa sing mati-mati, lahumul Fatihah. Aku takok, mau hayat katut mboten? Ngomong enggak katut dah, tak antem ngomong enggak katut dah. Berarti nganggep aku kafir dah ora katut gue. Aku katut apa ora? Berarti secara tidak langsung para imam-imam kecil yang dianggap di desa cuma modern, imam yasinan, itu mengangkat derajatmu yang kondang-kondang dikondangkan oleh Allah lewat doa mereka. Ojo kemen. Dalam hadis qudsi Allah dawuh at-takabur libasi. Sombong itu adalah pakaianku, bukan pakaian makhlukku, kata Allah. Hadis qudsi itu adalah kalamullah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yang diriwayatkan langsung oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Aja mau golek ning Quran ra ketemu. Nggih. Nggih. Sombong itu pakaianku, kata Allah, bukan pakaian hambaku. Kalau ada hambaku yang berani memakai pakaianku, maka tidak lama kemudian dia akan aku campakkan, kata Allah. Dan satu-satunya makhluk yang berani mencuri pakaian Allah hanya iblis, laknatullah. Kapan? Ketika di surga. Ketika sujud karena Nabi Adam, aba wastakbar. Wa qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapa kira gelem sujud iblis nang ngene Adam? Niki kabeh malaikat sujud. Sujud bukan menyembah, tapi li hormat, li tahiyat, megungung tok. Iblis tidak moh Gusti. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Adam kau ciptakan hanya dari tanah liat, hanya dari debu. Saya enggak mau. Adam kan begitu. Adamun ay insanun khuliqa minat turab wal hawa ay insanun khuliqat minal admi. Tafsirnya kan begitu. Bu salah murad aku abi pakai sing lulusan Yaman. Insyaallah gak salah insyaallah. Nggih. Niki penting saya sampaikan. Iblis tidak mau bersujud. Iblis itu dulu namanya bukan iblis. Dulu ketika masih baik namanya Haris. Hati-hati kasih namanya Haris, hati-hati. Jadi Haris hati-hati. Salah makna iso dadi iblis tenan. Nggih. Krono nakal diganti dan ingat, iblis itu hebatnya luar biasa. Ada satu makalah mengatakan iblis menika qad khotobal iblis al malaikata arba'imi'ati sana. Arba'imi'ati sana. Bayangkan, iblis itu sebelum nakal menjadi iblis itu menjadi tukang khutbahnya malaikat selama 400 tahun. Pengalamannya luar biasa. Lah kok gur nggodho muhayat, nggodho kiai koyo jenengan en melenceng nih hatine jenengan en. Lah wong malaikat 400 tahun sing ngutbah niku iblis sing midatoni. Lah kok trimo jenengan kula. Arek kementerus nggawa kiyaine, nggawa pangkate, nggawa sugihe. Aku ora bakal kena, imanku tetap. Insyaallah aku husnul khotimah engko dhisik. Iblis niku halus pinter tenan. Carane nggodho kiai ya karo carane kiya. Jangan merasa selamat. Karena kata Imam Ghazali, orang yang merasa selamat itu pasti akan ikut torekoh Mbah Habib Yahya. Insya Allah selamat. Tapi jangan juga merasa paling selamat. Ya lek torekohmu sampai teko akhir ayat mucik muter tasbih la ilaha illallah. Dan di tengah-tengah tersesat nang dalan arek ngopo njijal? Wong iblis pintere kaya ngono. Pengalamannya lho 400 tahun lebih dadi tukang khutbah malaikat. Malaikat. Lah kok trimo arek nggodho muhayat jenengan, perkara yang mudah bagi iblis. Nah ora hati-hati, betul? Betul? Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mula gak oleh awake dhewe ngremehne wong yang kelihatannya
derajatnya di bawah kita dalam bentuk apapun. Ojo ngremeh nih. Kena dalil kamil masyhur bi barokatil mas. Pirang-pirang wong hebat barokah sing mastur. Sing sugih ya barokah tangga sing kere. Tangga murah kere kowe ya ora diceluk wong sugih. Gara-gara diceluk sugih krana ngandhing ana wong kere. Lek padha sugih kabeh ora nek nyeluk sampean sugih ora enek. Jadi ada orang yang mastur mengangkat derajat kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi kula jenengan sing kula singgung tuwek wong. Sing urung mlebu tarekah. Selalu yang digaungkan dipesankan oleh Habibana, Habib Yahya Asyghaf. Dalam hadis qudsi itu Allah dawuh, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Innallaha yamduru wajah syaikhi sobahan wa masya'an. Wa qala ya abdi qad kabura sinnuka wa qad raqa jilduka wa qad dhaufa admuka wa qad qaruba ajaluka fa inni astahyi an u'adzibaka li saibika. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Sesungguhnya Allah itu melihat wajahnya orang yang sudah tua-tua. Wajah sing tua-tua, sing rambutnya putih kabeh, dengarkan baik-baik. Nek kula sik campur separuh. Iki diterangne sing putih kabeh. Sesungguhnya Allah melihat wajahnya orang yang tua-tua. Habib Fakih, sobahan wa masya'an kata Rasulullah. Setiap pagi dan disawang karo Gusti Allah esuk disawang sing tua-tua niku. Ya Allah, disawang. Engko sore disawang meneh. Waqala dan Allah berkata, "Ya abdi, qad kabura sinuka." Wahai hambaku, benar-benar sudah tua umurmu. Wa qad raqa jilduka. Dan benar-benar kulitmu sudah nyengkerut. Sudah kerip. Wa daufa admuka. Dan sudah benar-benar balungmu yang dulu gagah, berani hebat, sekintal mau angkat, hari ini sudah apes, kau lemah, kencing manis, stroke, darah tinggi. Dengarkan baik-baik. Yang dulu ketika muda, setiap bangun subuh kau berdiri. Oh, bos ngadeg kuwi. Hari ini bangun subuh disomplak sampluk panggah ngeledak. Leres? Tiga tegang-tegang pane mencicil kabeh ngemati kula. Karo sambil guyon nggih. Wa qad qaruba ajaluka. Kudumuka ilayya. Dan sudah dekat ajalmu dan sowanmu kepadaku. Tuwek. Ngoten le dawuh Gusti Allah. Isuk sore muni ngoten Gusti Allah. Wahai orang tua hambaku, kulitmu sudah jengkerut. Umurmu sudah tulangmu sudah rapuh dan benar-benar sudah dekat ajalmu untuk sowan kepadaku. Wa ana astahyi dan aku ini malu kalau sampai aku menyiksa kamu nanti. Malu kepada siapa? Li saibika. Malu terhadap uanmu, terhadap rambutmu yang putih. Gusti Allah niku larek nyiksa wong sing rambutnya putih, izin hadirin. Tapi sing rambutnya putih malah ora duwe Kurung wadan panggah nonton pengajian wis tuwek ra gelem teko. Organ kelothok. Ada lho yang sepuh ngoten niku. Diajak tarekah jarene isih repot, urung kuat. Lah umur wis 40 munggah 50 munggah urung kuat tuh ngenteni apa? Ngenteni napa? Kalau sudah usia 60 ke atas niku lho ngenteni apa?
Pengen cita-cita tuku mobil apik nandur karet, urung panen wis wassalam. Karet itu panennya 7 tahun. Lho nggih napa mboten? Apa yang terakhir? Dekatkan diri kepada Allah. Karena masa sowan kula panjenengan sedaya sudah dekat dengan Allah. Oh Pak Muhayyad, terkait kematian tidak pandang tua muda Pak Kiai. Jenengan mati sesuk ya pantes, kula ya pantes. Tapi sing tuwek luweh. Ya cocok napa mboten? Jadi ampun bantah kula jenengan, nek kula bantah ya iso bantah. Ajal itu urusan Allah Pak Kiai Muhayyad. Jenengan sing nom-nom kemlelet enten niku iso mati sesuk kapan sesuk. Pantes kabeh tak jawab. Tapi sing luweh, sing tuwek luweh. Enggak ngageti. Kok aku ini sesuk jujuk kok meriang mati kaget. Ya Allah, Pak Muhayyad mati mumbengi bar kaya ngono oleh ceramah. Kaget kabeh. Sing ngesebet-wet niku Mbah Anu ninggal. Wayahe ya. Leres napa mboten? Semuanya pantas, tapi yang lebih tua agak lebih Maka mari bersiap-siap bidzikri wal istighfar. Nggih mboten? Intine apa yang diajarkan oleh guru besar kita Mbah Habib Yahya jangan pernah ditinggalkan. Setuju? Setuju? Beliau seorang ulama, mubaligh, mursyid, tegasnya luar biasa. Kencengnya nyekeli hukum, Masya Allah. Jenenge karo corona saupil ora percaya deh ini. Diomongin rumah sakit corona ngamuk beliau. Ada sebuah keajaiban yang luar biasa. Beliau saksinya. Dan ketika saya ceramah di tempat Abah Halwi, pas beliau gerah. Semua kiai nggak bisa masuk, cuman ngasih amplop. Kan dicegah oleh satpam, betul? Pada saat itu saya itu masuk nggak pakai masker, pakai apa? Tidak ada satupun satpam rumah sakit yang mencegah saya sampai ke dalam ruangan beliau. Santri beliau saksinya. Habib sampai bingung. Loh iya kok jenengan sakit mlebu apa gak dicegat tafsan? Mboten enten sing nglarangi. Sakit pengen kusuhan beliau. Mungkin perasaannya satpam matane ndarah ndelok aku mlebu. Baru kali aku yakin pengen suan beliau nih. Bukan keramat Muhayyad, cuman jangan salah paham. Saya menceritakan ini bukan saya sombong keramat saya, semata-mata keramat beliau. Sakit pengen ku nangis ya Allah Habib, gerah nemen. Pokoknya aku kudu ketemu Habib Yahya. Tenan, kalau melaku unun, mboten enten satpam sing ngandani kula, malah diterne malahan. Mriko jenengan Pak Ya Muhayyad, nggih. Apa krana kenal aku, apa gak paham pokoknya. Diterne ngatos kamar kula niki. Wih, keramat Bib, ya Allah. Mboten saged mlebet yang dalu jenengan sampe mlebet niki diterne kalih satpam. Ngantos dugi mriku jagongan kalih beliau. Kaya mboten ketok gerah rangkulan kalih kula. Ngambungi kula. Wah, dokter ana sing wani, perawat ora wani ngambung Habib Yahya. Batinku, lho ngiketi Rasulullah diambung arek gawe penyakit edian apa piye? Lho nggih napa mboten? Al yakinu la yujadu bisak idil fatah hasbat dikotiru fi wa kullu man lam ya'taqid yantafi. Yakinlah bahwa di atas segala-galanya ada Tuhan kita namanya Allah Subhanahu. Di samping kita bersyariat oke, tapi hakikat juga harus dijalankan. Syariat tanpa hakikat ya bahaya. Hakikat tanpa syariat ya bak kacang tidak ada kulitnya. Syariat tanpa hakikat enek kulit tapi ora enek isine, padha bohonge. Pramila monggo sepidah malih kula panjenengan sedaya ikuti langkah beliau lewat dalil ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Cocok? Tutno para kiai, para ulama, para habaib karena beliau-beliaulah lampunya dunia. Bahkan sampai ke akhirat beliau masih menjadi lampu kita semua. Amin. Allahumma amin. Terakhir dari saya terkait banyak fitnahnya NU hari ini dari kelompok sebelah, panjenengan, para mubaligh, para kiai, musola semuanya jangan mengundurkan diri untuk
diam saja. Ojo sekali-kali Anda berbicara, Pak Yai, Pak Ustadz, sudahlah biarkan saja. Wis kowe sing ngomong ngono ki sing ora wani ndonga ning omah wae. Ojo ngomong kiai kaya kula ndongakne, donga sementing didongakne muga-muga wong Wahabi sadar gelem melok NU. Tak ngerti kiai endi ndang donga. Lek aliran cingkrang iso mlebu NU tak ombe uyuhmu wae. Nek modal donga mundang mandine sing ora donga ndang. Justru lek mau jarne wae jamaah yasinan toreko malah leren mlebu aliran kuwi. Hati-hati. Mandi tenan rayuane doktrinnya orang-orang Wahabi ini. Saya melihat di PTGB MGM yang dulu saya rutin ceramah di sana 1 bulan sekali. Yasinan anggotanya 100, 200 orang. Hari ini tinggal 25, 20 orang. Kenapa? Kena edaran buku hijau dari Wahabi itu yang mengatakan ini bid'ah, ini musyrik, ini haram, ini neraka. Entek jamaah. Kenapa? Ustadznya diam di masjid. Isbenilah lillahi ta'ala. Urusan akidah ora iso ku lillahi ta'ala. Krungu. Lah urusan diutangi kiai habaib ora balik, lillahi ta'ala ora apa-apa. Cocok. Wah iki kiai habaib iki berjuang lillahi ta'ala lah, balik alhamdulillah ora ya wis. Tapi kalau urusan akidah sampean gaya-gaya lillahi ta'ala, bene masjidku tinggone Wahabi ya ben pasrah karo Gusti Allah. Tunggu 20 tahun yang akan datang. Tunggu paling cepat 10 tahun yang akan datang. Kalau sampai NU ini diitek-itek oleh orang-orang Wahabi dan kau biarkan saja, anak-anakmu akan menjadi korban. Tunggu pada saat engkau mati tidak akan ditahlili. Bahasanya Habib Umar Mutahar, kue dikubur kaya asu, kaya kirik, tanpa tahlilan, tanpa selamatan. Dan itu adalah ancaman yang paling nelongso ning alam kubur awake dhewe. Enggak ada haul, enggak ada 40 hari, tidak ada 100 hari, enggak ada mendak pisan, mendak pindu, nyewu, enggak ada. Dianggaplah mereka haram bid'ah. Dengan dalil kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Tanpa melihat kulun yang tampil di hadis itu kulun bimana apa. Kiai-kiai NU, santri NU, Habib Fakih Lulusan Yaman faham bahwa kulun di situ adalah kulun bimana ba'd, ada pembuangan. Artinya ba'du kulli bid'atin, begitu ba'dunya dibuang. Itu yang dikatakan dalam balaghah dzikrul am wa iradatul khas. Lafadznya umum tapi dikehendaki mana yang khusus oleh Rasulullah. Yang pertama kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang baru itu bid'ah. Benar, itu kulun bimana kuliah. Kalau sudah kulun bimana kuliah, sudah kaidah dalam ilmu balaghah. Zaman buka Jawahir Maknun. Nanti selanjutnya yang kedua pasti bimakna ba'diyah. Wa kullu bid'atin dolalatun. Maksud Rasulullah, sebagian perkara yang bid'ah itu dolalah, bukan semuanya. Maka lewat dalil itulah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari CS pendiri NU berani mengatakan bahwa bid'ah secara mujmal dibagi ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Nyambung apa dong? Wahabi menyangkal Pak Muhayyad kalau memang kulun dalam satu qadhiyah dalil ada 2-3 kulun, yang pertama kuliah, yang kedua sudah otomatis ba'diyah, bagaimana menyikapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Niku 2 kulun tapi sama-sama bimana kuliah. Oh lain, itu mudhofnya kepada makrifat. Kalau kullu muhdatsatin bid'atun mudhofnya kepada nakirah. Pasti kalau mudhof kepada nakirah taghayaro. Kalau mudhof kepada makrifat tawafaqo. Kena dengan dalil cuman summa minal qawaidi mustaharah idza atat nakiratun mukarrarah taghayaro wa iyu arrafani tawafaqo kadal muarrifani. Paham karepmu ora sementing kowe marem ngono wae wis kan. Oke? Oke? Dadi wong goblok semenak manut kiai, manut habib sing alim, ra usah kakean takok. Insyaallah luweh slamet. Sebab ning tasawuf diceritakan sesuk iki ya enek swargane wong goblok. Tak balene meneh, sesuk niki nek swargane wong goblok ya nek nggone dhewe, rasa khawatir jenengan. Sementing manut Kiai Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang mengatakan Pak Kiai Muha itu ceramah tidak sopan, ngomong nih wong habis dididik goblok, yasinan kok bid'ah goblok. Masih sopan saya ngomong goblok karena masih ada surganya orang goblok. Lebih tidak sopan konco-konco Wahabi
mengatakan kita yang tahlilan torekoh katanya sesat, bahkan musyrik, bahkan kafir. Kalau sudah musyrik kafir, tidak ada surganya orang musyrik dan orang kafir. Sehingga kalau dibahas sopan atau tidak, masih sopan ngomong goblok daripada ngomong Shollu ala Nabi Muhammad. Dadi awake dhewe ra sedih di musyrikne, ndak usah takut digoblokkan. Malam ini bagi mereka kita seperti ini kumpul di makamnya Habib begini, wah, dianggap nyembah-nyembah makamnya Habib nih. Wah, antum minal musyrikin. Antum minal kafirin. Maka dulu sebagai penutup ceramah saya, tersinggunglah kadung syuting iki pisan. Sayyidina Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat, di antaranya ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau tidak salah selepas wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai konco-koncoku Utsman, Ali, besok di akhir zaman ini akan ada sekelompok umat Islam, umatnya Rasulullah, yang kalau malam ahli tahajud, puasa, jamaah di masjid tidak pernah berhenti, tepat waktu. Tapi sayang ketika dia mati dari dunia ini, keluar dari dunia bi ghairi iman. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan sekali-kali kamu pidato ngomongkan Umar bin Khattab. Enggak sopan Kiai NU. Habib Rita enggak oleh ngoten niku. Sayyidina Umar penghormatan. Sayyidina Muhammad penghormatan. Biar Wahabi ngomongkan, wih tidak boleh, haram. Sayyidina itu hanya untuk Allah. Beda. Kalau Sayyidina untuk Allah, Sayyid untuk Allah bimakna Tuhan. Tapi kalau Sayyid dengan Rasulullah, dengan para sahabat, Sayyid bimakna Tuhan. Beda no. Kalau dengan Allah, Sayyid bimakna Tuhan. Tapi kalau dengan orang mulia, Sayyid bimakna Tuhan. Oke? Goblok-goblok kayak itu. Cuma melok goblok. Nggih. Nggih. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ada sekelompok jamaah kelak di akhir zaman. Sholat tahajud tidak berhenti, puasa hebat, jamaah tepat waktu, tidak pernah berhenti jamaah. Tapi keluar dari dunia orang gowo iman su'ul khotimah. Dari cerita itu tak angen-angen golongannya sopo ya kuwi. NU jelas duduk. Tak delok kuwi golongannya cacah kuwi tiba. Kenapa bisa berani menyatakan golongan orang-orang itu? Karena mereka tidak segan-segan menuduh Nahdlatul Ulama, kelompok orang yang musyrik gara-gara tahlilan, gara-gara haul, gara-gara berkatan, gara-gara suronan, gara-gara selamatan. Musyrik, kafir kata mereka. Dan kata Rasulullah, kalau kau berani mengatakan orang kafir padahal dia masih mau sujud kepada Allah, maka sebelum kau berkata, kau sudah kafir terlebih dahulu. Ternyata grupe wong kuwi sing dong meneh Sayyidina Umar. Semoga kita semua sadar. Amin Allahumma amin. Maka dan ada kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم